Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu, rekan-rekan sekalian, peserta pengajian akidah Masjid Darut Tauhid Bandung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan terkait tentang permasalahan yang telah kita kaji sekilas pada pertemuan minggu lalu, yaitu terkait beberapa perkara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Kemarin telah kita kaji beberapa permasalahan di mana, sekedar mengingatkan, ada beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan perkara-perkara itu kalau kita lakukan, kalau kita jalankan, kalau kita amalkan, bisa menjadi salah satu media yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita dari siksa api neraka. Kemarin yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, sudah kita kaji bersama. Yang kedua adalah dengan mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya hadis riwayat Sayyidina Anas, hadis panjang, juga telah kita kaji pada pertemuan minggu lalu, di mana inti dari hadis itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang sahabat, Ja'a Arabi, yang datang dari kampung, kemudian tanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian setelah terjadi dialog, Nabi mengatakan, wa madza a'tadta laha, apa yang kamu persiapkan menghadapi kiamat? Faqala la syai'a ya Rasulullah illa anni uhibbullah wa rasulah. Rasul, saya tidak mempersiapkan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat kecuali aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulullah. Faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Bahkan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini adalah merupakan hadis yang merupakan berita gembira kedua bagi para sahabat Rasulullah yang sanggup membuat mereka bahagia setelah mereka membaca 2 kalimat syahadat. Jadi para sahabat Rasulullah itu sangat bahagia sekali karena mereka diberikan nikmat Allah berupa iman dan Islam. Kegembiraan kedua yang mereka rasakan setelah itu, yang belum pernah disaksikan oleh Anas ibnu Malik, mereka segembira itu sebagaimana setelah mereka mendengar hadis Rasulullah yang mengatakan anta ma'aman ahbabta, bahwasanya kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai. Makanya kita harus cinta pada Rasulullah, cinta pada Rasulullah, cinta kepada penerus Rasulullah. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Di kita harus masing-masing mempunyai ta'alluq, mempunyai ikatan hati dengan salah seorang ulama. Kalau bisa ulama yang banyak. Jangan sampai dalam hidup kita nggak punya guru. Ini bahaya. Kenapa? Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang tidak mempunyai guru, gurunya siapa? Setan. Nah, kalau sudah berguru pada setan, akhirnya yang nyasar kemana-mana. Dan sekarang banyak. Ini. Terus kemarin juga telah kita kaji dan mengingatkan
termasuk perkara yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka adalah as-shadaqah. Sangat mudah sekali sedekah, ya kan? 5.000 jadi, 10.000 jadi, 100.000 jadi, 1 juta, alhamdulillah summal alhamdulillah. Tapi itu harus diupayakan. Dan anehnya penyakit manusia itu semakin kaya semakin pelit. Semakin kaya semakin pelit. Makanya jangan kaya biar nggak pelit. Masa Ustaz, buktinya yang sedekah banyak itu orang-orang kaya. Saya malah nggak pernah sedekah. Nah, santri nggak punya uang, sedekahnya beda. Sedekah itu banyak caranya. Yakin? Ada yang hafal hadisnya? Halo? Santri banyak yang nggak hafal hadis ini gimana? Hah? Senyum sedekah. Benar, senyum terus gila. Apa? Sahabat Rasulullah pernah protes pada Rasulullah. Ya Rasulullah, dzabal usur bil ujur. Wahai Rasulullah, enak orang-orang kaya, mereka bisa menambah pahala di atas kami. Kenapa? Mereka bisa sedekah dengan hartanya. Mereka tahajud seperti kita tahajud sama. Mereka puasa Senin Kamis sama seperti kita. Tapi ketika mereka sedekah, kami tidak mampu melakukannya. Enak mereka orang kaya. Dzabal usur bil ujur. Sahabat itu iri dengan para sahabat, para orang-orang dermawan yang bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengobati kegelisahan mereka, dan itu adalah keluasan agama Islam. Rasul mengatakan apa? Tidak perlu takut, wahai orang-orang yang tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena pintu ibadah banyak sekali. Rasul mengatakan, Rasul bersabda, fa inna likulli tasbihatin shadaqah. Setiap kita membaca subhanallah sedekah. Wa likulli tahmidatin shadaqah. Setiap kita mengatakan alhamdulillah sedekah. Wa likulli takbiratin sedekah. Allahu akbar juga sedekah. Wa tumitul ada anit thariq sedekah. Ada sesuatu yang mengganggu di jalan, duri atau batu, kamu singkirkan, sedekah. Wa islahu dzatil bayin, sedekah. Orang bertengkar kamu damaikan, sedekah. Bukan malah dikompori. Oh iya itu benar, itu kurang ajar, itu benar. Itu malah bukan sedekah itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, bersabda, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ada yang tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Apa artinya? Dan di dalam hubungan suami istri juga menjadi sedekah. Makanya sedekah itu gampang, ringan, bisa tiap malam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di masjid bisa, di rumah juga bisa sedekah lagi. Makanya kalau lagi nggak punya uang, banyak datang ke istri, banyak sedekah. Itu Islam begitu luas. Ustaz, saya nggak bisa haji umroh, nggak punya uang. Bagaimana mau haji umroh? Kuliah aja tersendat-sendat biayanya. Bagaimana caranya? Islam luas. Hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa saya mengatakan, orang yang sholat subuh kemudian zikir ke Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama seperti haji dan umrah yang sempurna kedua-duanya. Jadi tiap hari bisa mencapai pahalanya haji dan umrah di masjid. Makanya masjid-masjid itu harus menghidupkan pengajian. Di pesantren-pesantren itu masjid habis sholat subuh biasa kiai ngaji sampai matahari terbit. Itu biasa. Kenapa? Dengan tidak sengaja berarti setiap hari santrinya diajak meraih pahala haji dan umrah. Ustaz, saya nggak bisa masuk ke Riyadul Jannah, ke Raudhah. Saya bisa umrah Ustaz, bisa haji, tapi mau ke Raudhah perempuan kan susah.
desak-desakan. Padahal kan Rasul mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku adalah bagian dari taman-taman surga. Memang itu nanti diperlihatkan dibawa Allah ke surga. Jadi ada kenikmatan, ada perkara dunia akhirat, ada perkara akhirat yang ditujukan di surga, itu riyadul jannah. Dan ada kenikmatan dunia yang dibawa ke surga. Pernah dengar? Allah membuat timbangan. Ada perkara akhirat yang diperlihatkan di surga apa? Raudhatul jannah, antara rumah Rasulullah dan mimbar itu hakikatnya bagian dari surga. Memang yang realitanya hakikat. Dan nanti ada perkara dunia yang akan dibawa ke surga. Apa itu? Hubungan suami istri. Kenikmatan itu akan dibawa ke surga. Itu Allah Subhanahu. Saya nggak bisa Ustaz, desak-desakan, saya sudah tua, perempuan, susah dan sebagainya. Bagaimana? Gampang. Karena riyadul jannah itu tidak cuma itu, kan begitu. Halaqatul dzikri itu riyadun min riyadil jannah. Orang berkumpul zikir bersama bagian dari riyadul taman surga. Orang ngaji bersama sama taman surga. Makanya jangan aneh kalau melihat orang ngaji kemudian ngantuk. Kenapa? Karena di taman itu identiknya ngantuk. Awalnya semangat, lama-lama jegluk, gitu. Akhirnya kiainya bilang kalau mencuri salam itu sunnah, mencuri salam itu hukumnya sunnah, karena santrinya ngantuk. Yang didengar adalah mencuri ayam itu sunnah. Besok ayam tetangga hilang semua. Itu ada terjadi. Ada mencuri yang sunnah, itu ada mencuri salam. Pernah dengar? Jadi kalau di sana ada orang assalamualaikum, kalau saya ke rumah atau ke temannya, kita di sini dengar, kita bilang waalaikumsalam. Itu mencuri. Tapi sunnah. Kalau mencuri ayam itu fitnah, kecuali ayamnya mertua. Ayamnya mertua. Oh enggak boleh. Jadi subhanallah, itu Islam. Begitu luasnya pahala. Terus sedekah. Hadisnya man istata'a minkum ay yastatira minan nari walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Gimana hadisnya? Man istata'a minkum ay yastatira minan nari walau bi shiqqi tamratin falyaf'al. Barang siapa di antara kalian bisa menyelamatkan diri kalian semua dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma, maka lakukanlah. Jadi sedekah kita itu benar-benar bisa menjadi pelindung dari api neraka. Hadisnya jelas. Ini hadis sahih muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan dalam kitab Usfuriyah, ada kitab namanya Usfuriyah. Apa artinya Usfuriyah? Itu artinya burung emprit. Diceritakan di sana tentang bagaimana Sayyidah Aisyah menceritakan bahasanya pagi-pagi datang tamu ke rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ketemu Aisyah. Akhirnya ketemu Rasulullah. Beliau menceritakan di situ perempuan tadi tangannya itu sakit apa namanya itu, mati rasa itu apa namanya? Seperti stroke gitu ya. Bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan tangan saya. Kamu kenapa tanganmu? Kemudian beliau perempuan tadi, sahabat perempuan tadi menceritakan bahwasanya tangan saya seperti ini gara-garanya mimpi. Mimpi tapi terjadi. Mungkin. Karena ar-ru'ya shalihah, mimpi yang benar itu adalah juz'un min sittina nubuwatan. Satu bagian dari 60 kenabian. Makanya Nabi sebelum menerima wahyu, beliau diawali dulu dengan ru'yas sholihah, mimpi-mimpi yang baik dan terjadi menjadi kenyataan. Jadi tidak heran ketika orang-orang soleh itu banyak mimpi-mimpinya yang terjadi menjadi kenyataan, karena itu juga merupakan bagian dari ilham. Itu. Jadi orang mukmin itu bisa mimpi yang
Benar. Orang mukmin juga diberi firasat. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hadis Rasulullah. Ittaqu firasyatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin itu melihat dengan nur Allah. Jadi kadang-kadang orang-orang soleh itu bisa diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di luar nalar kita. Dia seakan-akan sudah tahu apa yang akan terjadi. Itu bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi itu adalah terjadi dan didukung oleh hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah. Terus kemudian sahabat tadi menceritakan kalau malam itu dia mimpi melihat ibunya dan bapaknya. Dia melihat ibunya berada di neraka. Kemudian perempuan tadi bertanya pada ibunya, "Wahai ibu, kenapa engkau ya ummi limadza anta huna? Kenapa kamu di sini? Limadza anti huna ya ummi? Kenapa kamu di sini wahai ibu di neraka? Padahal laqad syahadtuki annaki fid dunya zaujatan qa'ihatan salihatan." Aku menyaksikan kamu di dunia adalah seorang sosok istri yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Tapi kenapa kamu masuk neraka? Kemudian ibunya mengatakan, "Walakinni bakhilah." Tetapi aku sholatku rajin. Tahajudku tidak pernah ketinggalan. Sholat sunnahku komplit. Puasaku Senin Kemis tidak pernah absen. Bahkan saum Daud. Karena sekalian ngirit di pelajar itu kalau puasa itu dicurigai kadang-kadang ini benar-benar puasanya lillah atau puasanya karena kirimannya telat, kan begitu kan? Lumayan, enggak lah insya Allah karena Allah ya. Tapi aku bakhil, tapi aku pelit. Pelit itu kalau bahasa Sundanya itu kopret apa? Kopet. Nah, kopet apa? Kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Ya pelit. Berarti bahasa Indonesia meniru bahasa Jawa. Pelit. Itu. Tapi aku pelit ketika di dunia. Makanya waspadalah, jangan jadi orang pelit. Dan biasanya yang pelit itu perempuan. Maaf. Biasanya yang pelit itu perempuan. Makanya kalau setelah nikah orang pemuda nggak kaya-kaya, setelah nikah jadi kaya. Kenapa? Karena ketemu dengan istrinya yang wong kalah. Loh, nggak percaya buktikan. Belum nikah kan? Sehari penghasilan 100.000, 200.000, 500.000, kaya kamu? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada yang wong kalah. Nanti saya demo para ibu-ibu bahaya. Enggak. Artinya biasanya yang agak banyak perhitungan itu ini bukti kali anni bakhilah karena saya pelit. Subhanallah. Kemudian dia meninggalkan ibunya dan pergi lagi melihat surga, kata perempuan tadi. Wa ra'aitu abi fil jannah. Aku ya Rasulullah, aku mimpi melihat bapakku di surga. Bukan cuma di surga duduk bengong, di surga semua bapaknya ini membantu membagi-bagikan air dari Haudhur Rasul, air dari telaganya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tayna kal kausar. Nabi diberi al-kausar. Nama al-kausar, al-kausar itu diartikan para ulama banyak arti. Ada yang mengatakan al-kausar haudun fil jannah, telaga di surga yang mana sekali orang sekali meminumnya tidak akan pernah lagi merasakan haus. Atau al-kausar wal al-'ata al-katsira, itu pemberian yang anugerah yang sangat banyak sekali. Bapaknya ini membantu membagi-bagi minuman tadi di surga kepada para ahli surga. Kemudian perempuan tadi mendekati bapaknya, "Ya Abi, baik bapakku, kenapa kamu di sini membagi-bagi air sedangkan istrimu, ibuku di neraka kehausan?"
Saya tidak bisa memberikan air kepada ibumu di neraka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah mengharamkan memberikan air dari telaganya ini kepada orang-orang yang pelit. Dan ibumu min haulail bukhala, bagian dari orang-orang yang pelit tersebut. Perempuan tadi akhirnya maksa mengambil sendiri. Begitu ngambil, dibawa kembali ke neraka, diberikan ke ibunya. Begitu ibunya minum, datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, "Wahai perempuan, kamu telah melanggar peraturan di mana tidak boleh air telaga itu diberikan kepada orang-orang yang pelit." Maka terjadilah tanganmu tidak bisa digerakkan. Begitu bangun tidur benar-benar tidak bisa gerak tangannya. Kemudian didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan alhamdulillah kembali ini pelajaran. Jadi jangan jadi orang pelit. Terus yang ke 1, 2, 3, 4 adalah siyamut tatawwu', puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah itu bagian dari pelindung dari api neraka. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum fil qital." As-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum fil qital. Puasa itu adalah merupakan benteng, perisai, tameng dari api neraka. Sebagaimana perisai yang kamu gunakan ketika kamu perang di jalan Allah. Orang perang membawa pelindung. Sama kalau kamu ingin dilindungi Allah dan api neraka, salah satu medianya adalah dengan berpuasa sunnah karena Allah. Alhamdulillah kalau santri DT saya lihat, subhanallah, termasuk kelebihannya yang saya lihat itu subhanallah, selain akhlak adalah ketabahan dalam berpuasa. Ini. Terus Ustaz, boleh tidak mewajibkan puasa Senin Kamis? Boleh tidak? Kalau tujuannya untuk melatih tidak apa-apa, tapi jangan sampai merubah hukum. Untuk melatih, memang anak itu perlu dilatih, jiwa itu perlu dilatih. Imam Abu Siri mengatakan, "Wa nafsu katifli in tuhmilu syab'ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatimi." Pernah dengar? An-nafsu katifli in tuhmilu syab'ala hubir radha'i wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu katifli, seperti anak kecil. Intu milhu, kalau anak kecil itu kamu biarkan, nggak kamu arahkan, nggak kamu didik, nggak kamu latih, syabba ala hubbir radha, dia akan menjadi dewasa dan masih suka nyusu. Tahu nyusu? Minum ASI. Anak kecil itu kan apa tuh bahasanya Sundanya? Nenen, apa nenen itu? Hah? Itulah pokoknya itu. Minum ASI kan anak kecil itu kan mestinya kan 2 tahun selesai kan. Tapi kalau tidak diinfiltom, tidak disapi, dia sampai kelas 3 SD juga masih nyusu. Itu bahaya. Kenapa? Karena dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali mengatakan anak kecil itu ketika 3 tahun ke bawah tidak mampu mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Itu yang banyak. Kalau 3 tahun ke atas itu dia mampu mengingat. Makanya orang ASI itu cuma 2 tahun. Kenapa nggak sampai 5 tahun berbahaya? Kan begitu. Paham? Ada itu, semuanya ada ilmunya. Terus, jadi dilatih. Syab'ala ubir radha'i wa intafitimhu yang fatimi. Tapi kalau sudah dilatih, udah kamu nggak boleh nyusul lagi. Ya udah berhenti. Caranya bagaimana? Dikasih yang pahit-pahit yang begitu, selesai, beres. Terus al
al-hufadzu ala sholatil jamaah. Termasuk medianya lagi adalah menjaga sholat jamaah, melakukan sholat jamaah bersama imam sebanyak 40 hari 40 malam berjamaah dan menemukan takbiratulnya imam. Berat? Coba tunjuk tangan siapa yang pernah? Ada yang pernah sanggup? Nggak ada. Sekarang saya tanya lagi. Coba siapa yang mau sanggup? Tunjuk tangan. Bisa. Kenapa? Karena manusia itu ditentukan dua hal. Al-insanu bainal ha'aini. Manusia itu di antara dua huruf ha. Al-hadaf wal himmah. Apa kemauannya dan sekuat apa keinginannya. Saya mau 40 hari sholat rakaat, 40 hari berjamaah, mau satu. Yang kedua baru tinggal himmahnya. Bagaimana tekadnya. Pasti bisa. Kenapa? Ala qadri ma tatamanna tanal ma tabtaghi. Pernah dengar? Di sini ada pengajian itu kan, taklimul muta'allim. Kan ada di situ. Ala qadri ma tatamanna tanalu ma tabtaghi. Apa artinya? Diukur dari kadar apa yang kamu angan-angankan, yang kamu cita-citakan, disitulah yang akan kamu raih. Makanya kalau orang punya cita-cita kan disuruh yang tinggi kan. Kamu pengen jadi apa? Kalau Ustaz, saya pengen jadi petani saja. Ya sudah jadi petani. Ala qadri ma tatamanna tanal ma tabtaghi. Kalau punya keinginan yang kuat, yang tinggi. Kalau Arab mengatakan kun rajulan rijluhu fil ard wa himmatuhu fis suraya. Kun rajulan rijluhu fil ard wa himmatuhu fis suraya. Jadilah kamu sebagai seorang laki-laki, sebagai calon perempuan, seorang calon tokoh yang meskipun kakinya berpijak di bumi, tapi cita-citanya setinggi bintang Suraya, bintang yang paling tinggi, yang paling jauh, yang biasanya kesiangan bintangnya. Itu bisa 40 hari sholat berjamaah. Wahai apa? Bisa? Insya Allah tidak, tulis saja pakai apa buat kalender sholat berjamaah. Di santri harus punya kalender sholat berjamaah, kalender puasa. Kalau perempuan, akhwat santri harus punya kalender haid. Kalau di pesantren ada itu kalender khusus haid. Kenapa? Karena ilmunya banyak dalam permasalahan haid itu. Karena akan terjadi siklus yang kadang-kadang berbeda. Dan itu kalau nggak ditulis bahaya. Nanti sudah suci ternyata belum, dia masih nggak mau sholat, kan jadi bahaya kan. Jadi kalender itu banyak, tidak cuma kalender apa itu, kalender yang tanggal merahnya hari-hari. Aduh, subhanallah. Kalender di rumah saya itu kalender pesantren. Jadi sekolah libur malah nggak tahu saya. Kenapa? Karena ternyata liburnya kan tanggal merah, Waisak. Apa itu Waisak itu? Di kalender saya kalender pesantren nggak tanggal merah. Yang keluarnya tanggal hijau kalau hari Jumat atau tanggal merah kalau pas hari besar-besar Islam. Nah, kebetulan nggak ada. Orang libur saya berangkat. Subhanallah. Jadi kalender itu yang banyak ya. Ada kalender sholat berjamaah, ada kalender haid, ada kalender puasa ya. Sholat berjamaah 40 hari 40 malam. Kenapa? Orang yang bisa melakukannya pasti akan mendapatkan dua keistimewaan. Hadisnya sahih dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasul bersabda, man shalla arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq.
Barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari 40 malam dan dia dalam sholat itu menemukan takbiratul ihramnya imam, lebih ikut imamnya Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Kalau bisa melakukan itu 40 hari, kutibat lahu bara'atani, akan Allah akan tulis baginya 2 pembebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, akan dibebaskan dari siksa api neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, akan dibebaskan oleh Allah dari sifat-sifat kemunafikan. Demi sholat jamaah itu bisa merubah 40 hari 40 malam, bisa merubah orang dari nggak benar jadi benar. Kalau nggak percaya buktikan. Ustaz, saya ini ngapalin susah, belajar susah, miskin terus, padahal Nabi ngajarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, gitu kan. Tiap hari saya baca di surat, ya Allah, aku minta pelindung dari kufur dan dari fakir. Kufurnya aman, fakirnya mendekati kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufran, kata Rasulullah. Fakir itu bahaya. Kenapa? Karena gara-gara fakir mendekati kekufuran. Kenapa? Banyak orang menjual agama karena sebungkus Indomie, dan itu diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Islam itu agama yang memerangi kefakiran. Buktinya apa? Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltuhu." Andaikan fakir itu berbentuk laki-laki, pasti akan aku bunuh. Kenapa? Karena itu penyakit. Kan jadilah orang yang kaya. Yang kaya apa cukup? Kaya apa cukup? Doanya bagaimana? Minta kaya atau minta cukup? Yang dibacakan ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, aghnina ya Allah, kayakan aku, kan begitu doamu. Kalau Rasulullah doanya Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Pernah dengar? Hadis itu. Subhanallah, saya sudah baca berapa hadis ini tadi. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarga Muhammad rizki yang cukup. Mana banyak orang kaya tapi nggak pernah merasa cukup. Paling enak itu orang cukup. Makanya rumah 3 alhamdulillah cukup. Cukup nggak? Cukup. Mobil 3 cukup. Makan sehari 2 kali cukup. 2 kali atau 3 kali sehari? Santri 2 kali. Sepanjang saya mondok itu sehari makan 2 kali, nggak kelaku. Di pesantren makan 3 kali nggak kelaku. 2 kali 3 kali? 2, alhamdulillah. Nggak apa-apa, tapi kalau sudah menikah 3 kali nggak apa-apa. Yang tambahan kan, karena kan untuk sedekah pada perbanyak sedekah kan. Terus bebas dari nar dan nifaq. Saya pernah cerita di sini nggak ya? Yang santri naksir istrinya kiai, pernah kan? Pernah? Belum pernah? Saya pernah, berarti kalian nggak ngaji berarti. Jadi ini kisah ini di kalangan pesantren itu sudah menjadi sebuah cerita yang melegenda gitu. Legenda. Ada seorang santri nggak boyong. Tahu boyong nggak? Boyong itu pulang. Makanya kalau jadi kiai hati-hati. Kalau santrimu nggak pulang hati-hati. Ada apa di balik itu, kan begitu. Tiba-tiba santri ini datang ke kiai karena dia menahan perasaannya tidak kuat. Ternyata dia itu suka dengan istrinya kiai. Kalau suka dengan putrinya mah wajar kan? Kalau suka istrinya kiai namanya kurang ajar. Tapi ini terjadi.
Ini subhanallah keberaniannya, karena sudah cinta itu kan buta kan. Dia setelah subuh ketuk pintu kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Oh ahlan silakan Ahmad gitu kan. Ada apa? Maaf kiai, beribu-ribu maaf kiai. Kenapa? Saya mau bilang ke kiai satu hal yang sangat penting sekali. Ya silakan katakan saja, ada apa? Nggak usah bingung, nggak usah takut. Silakan, kiai nggak akan marah, enggak? Silakanlah kiai, nanti kalau tidak suka usir saya, silakan. Saya terima. Ada apa Ahmad? Maaf kiai, maaf sekali, kenapa? Saya suka istrinya kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini santri kurang ajar atau santri baik? Santri kurang ajar namanya kan? Tapi subhanallah, kalau kamu jadi kiai, terus ada santrimu naksir istrimu, bilang ke kamu apakan? Hah? Kamu apakan? Hah? Enggak ada yang bakat kiai berarti ini kalau dijawab. Diapakan? Ditendang? Hah? Dikawinkan? Inilah hebatnya kiai. Kiai tidak marah. Oh, itu kiai itu tidak pemarah. Makanya paling enak tuh main-main dengan kiai. Coba kalau kamu nyuri barangnya orang, marah kan? Kita yang dicuri barang kiai. Jangan nyuri barang kiai ya. Tapi subhanallah, banyak kasus di pesantren itu santri-santri dablek. Saya pernah mengumpulkan cerita-cerita khusus pencurian pesantren yang dicuri barang-barang kiai. Subhanallah, semua di situ saya temukan para ulama salaf, para kiai kita dahulu menyikapinya dengan beda. Tidak marah. Bahkan ada kiai itu subhanallah malam-malam pepayanya dicuri muridnya. 2 orang, yang satu naik, yang satu di bawah. Kiainya kan jam 3 malam keluar habis tahajud, ada apa depan rumah. Yang satu yang bawah lari kan, ada kiai lari yang di atas itu masih di atas. Ayo cepat ini diambil. Iya silakan, yang ambil kiainya. Sudah habis, sudah. Ya turun. Ya habis waktu turun. Kiainya yang ngambil, disuruh ngambil di bawahnya. Marah kiai, diusir santrinya. Tidak. Besoknya diundang, dikasih peta. Yang dicuri tadi ini bagianmu semalam, ini bagianmu 2 biji, yang lainnya untuk saya. Terima kasih sudah diambilkan. Tapi kamu jangan curi pada kiai, nggak boleh ya. Tapi itu terjadi. Bahkan salah satu cerita yang dialami nyata itu Gusmus Mustafa Bisri menceritakan, dia ketika nyantri di Lirboyo, tebunya kiai mau dipanen. Tahu tebu kan, kita banyak tebu kan, dipanen, dia mau dipanen. Dia kompak dengan teman-temannya, ayo sebelum dipanen kita curi dulu. Kenapa? Mumpung masih ada. Subhanallah, sudah siap-siap semua. 5 orang mau berangkat mencuri tebunya kiai. Baru lewat depan rumahnya kiainya keluar. Subhanallah, kiai kan instingnya itu tajam. Yang duru binurillah, melihat dengan cahaya Allah, dipanggil semuanya. Mustafa sini kan, kalian sini semua. Kiai mau marah kayaknya, tidak tahu mau mencuri. Subhanallah, sampai di situ, ini tebu, ini untuk kalian semua ini. Bawakan tebu dari dalam, gak usah nyuri, ini sudah ada. Subhanallah. Itu kiai. Nggak marah. Tadi mau istrinya mau dinikahi, tidak marah. Tapi ada syaratnya. Insya Allah syaratnya kita lanjutkan pada pengajian minggu depan. Ini habis waktunya insya Allah. Kita lanjutkan lagi pada minggu depan, dan juga melanjutkan tentang perkara-perkara yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.